warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilalia Felvia dari Prodi Pendidikan Biologi 4A Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kita selalu mengadakan perubahan pelatihan untuk gurunya. Kalau mungkin yang awal-awalnya dulunya guru lebih banyak memberikan materi, artinya hanya satu arah guru aja gitu ya. Kalau sekarang itu kita lebih arahkan guru itu akan bisa interaktif dengan siswanya. Memang di awal guru mungkin mengawali dengan membuat jadi bukan hanya ceramah ya, kita banyak metode belajarnya, tapi misalnya dengan memberikan banyak-banyak contoh melalui PowerPoint ya, PPT. Jadi insya Allah guru kita sudah bisa membuat PPT semuanya. Kemudian sudah ada video-video yang ditampilkan untuk mensupport pelajaran tersebut. Memang kita nggak kejar target kurikulum, artinya kalau misalnya gini gampangnya, kalau di pembelajaran normal misalnya di semester 1 kita belajar gampangnya misalnya 5 bab, begitu ada pandemi kita hanya 2 bab, paling hanya 2 bab ya misalnya, dan itu memang 2 bab dipilih KD-nya atau kompetensi dasarnya yang esensial ya, memang yang esensial, artinya yang sangat dasar dan sangat diperlukan oleh siswa. Ataupun misalnya kalau ada beberapa pelajaran yang tanda kutip dinilai esensial semua oleh guru, misalnya untuk pelajaran matematika kan nggak bisa tuh misalnya dihilangin semua karena dia berjenjang ya, dia mempelajari bab 3 harus bisa syaratnya bab 1, mempelajari bab 4 syaratnya bisa ada di bab 2, jadi kan semuanya dipelajarin gitu misalnya. Nah itu caranya adalah IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya dikurangi. Kesulitan itu pertama itu yang jelas adalah jaringan internet, nggak kejangkau lah gitu, itu yang kendalanya. Kadang-kadang kita di Zoom itu keluar masuk ya, itu kendala di sekolahnya. Nah kemudian kendala di perlengkapannya, guru-guru juga mungkin berarti namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, peralatan gurunya harus prima ya, laptopnya. Kadang laptopnya ada guru yang keluhan, Pak kita udah mulai Zoom tatap muka, kameranya rusak nih Pak, gitu. Sudah antisipasi langsung membelikan laptop untuk sejumlah guru yang laptopnya nggak bisa digunakan dengan baik ya, sifatnya inventaris sekolah sih ya gitu. Mungkin info tambahan, dengan pandemi ini adanya guru juga, awalnya kita punya kebijakan guru semuanya ngajar dari sekolah, tapi dengan pandemi yang makin meningkat, kalau guru pun nggak bisa datang ke sekolah ya, itu bisa dari rumah. Kemudian kendala di siswa, nah sama, kendala siswa kebanyakan dari sinyal yang nggak masuk, atau ada juga sih kemarin terakhir ada laporan mungkin orang tuanya kena wabah, bukan wabah, artinya terdampak ya. Jadi mungkin pekerjaan orang tuanya juga mungkin terdampak, jadi secara ekonomi mungkin agak ada yang kurang. Jadi orang tua kendalanya adalah kalian anaknya banyak, nah sedangkan punya laptop cuma 1 misalnya, HP juga nggak semuanya support. Nah itu kendalanya adalah bagaimana menggunakan alat tersebut secara bergantian. Nah, memang pada dasarnya tidak ada yang ideal saat terjadi pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi itu yang pertama ya, tidak ada yang ideal. Kenapa nggak ideal? Tentu saja waktu berubah ya. Waktu dalam kita memberikan materi ke siswa itu menjadi lebih singkat, ya. Interaksi dengan siswa menjadi tidak tidak tektok gitu ya, jadi lama gitu. Kenapa? Karena mereka juga nggak merasakan kehadiran kita ya. Karena kan di layar laptop itu sebenarnya tidak menjadi pengganti gitu dalam keadaan kelas normal ya. Jadi tidak idealnya itu mengakibatkan tentu saja Bapak lihat ya, ada penurunan semangat untuk belajar bersama ya saat online ya, saat pandemi gitu. Sangat terlihat ya bagaimana ketika jamnya sudah masuk mereka belum masuk ke Zoom. Artinya gini, oke lah kita melihat ada kendala teknis ya, pertama itu. Yang kedua, memang ketika kita tanya balik ketika siswa, kok tadi nggak masuk? Jawabannya ya ternyata ketiduran Pak gitu. Jadi semangat belajarnya tentu nggak bisa kita jaga karena di rumah gitu. Ya, berbeda kalau di sekolah kan kita akan melihat terus ke mereka ya, ketika mereka mengantuk kita berikan ice breaking. Tapi kalau di rumah ya dengan kondisi yang ada saat itu, yang awal-awal, pengkondisiannya pun luar biasa, pengkondisian untuk mau aplikasi Zoom diinstal gitu ya dan lain-lain, bobot kuota yang tiba-tiba membengkak, ya tentu saja menjadi lengkap gitu ya ketidakidealan dalam PJJ. Ya, namun pada dasarnya kita tidak menyerah ya. Ketika mereka nggak hadir, tetap kita coba untuk bertemu dengan mereka di tempat yang berbeda. Jadi bisa lewat video call WhatsApp gitu ya, atau kita coba WhatsApp Japri gitu ya untuk mengetahui kondisi mereka dan memberikan penugasan secara langsung personal. Kita sangat memaklumi apa yang terjadi saat ini. Jadi apa yang kita laksanakan, ya hasilnya tentu tidak bisa disamakan dengan cara kita belajar secara tatap muka langsung. Tuh, mungkin itu poinnya. Baik, solusinya adalah seperti ini. Kebetulan
ada beberapa bab yang bisa mereka kolaborasikan dengan teman-temannya, namun penugasannya pribadi. Contohnya, pertama jadi tidak semua bab bisa praktikum gitu. Kenapa? Karena pada pandemi ini beberapa alat dan bahan ada di sekolah dan itu memiliki kewaspadaan tinggi gitu ya, dan nggak mungkin oper-oper ya, misalkan harus ngoper mikroskop gitu ke rumah siapa, udah nggak mungkin lah ya, atau mengoper bahan-bahan pelarut, udah nggak mungkin. Jadi yang bisa dilakukan seperti apa? Kita lihat dulu babnya. Contohnya bab tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Itu masih bisa kita amati ya dengan penugasan kelompok, namun eksekusinya mandiri. Dan nanti kita hanya menunggu sepekan kemudian, lalu mereka presentasi. Tapi semuanya di rumah mereka masing-masing gitu ya, nggak dibawa ke sekolah. Jadi presentasi, Bapak mengamati dan mereka berargumentasi. Aturan yang kami buat secara secara umum tentu mengacu pada peraturan yang ada pada Diknas ya, bagaimana metode dan juga penyeragaman terhadap tampilan gitu ya, terkait dari rambut ya sampai ke sepatu begitu ya, ada rule-nya. Nah, permasalahannya adalah gimana Pak kalau yang melanggar. Nah, kami memiliki beberapa tools ya, beberapa cara. Pertama dengan teguran verbal ya, tolong itu kalau misalkan rambut ya, tolong itu dicukur dulu, sama itu. Nah, atau misalkan memiliki celana pensil, tolong itu celananya diperbaiki dulu. Ya, itu masih verbal, belum diapa-apain lah ya. Ketika siswa tersebut tidak merespon, maka berbeda nih verbalnya. Udah kita panggil nih, dipanggil ke ruangan untuk diberikan pemahaman gitu ya, bahwa ini tuh tidak baik, ini melanggar gitu ya, dan kamu bisa nanti mendapatkan hukuman. Nah, ternyata ketika sudah masuk ke level 2 itu nggak juga berubah, maka kami akan melakukan razia. Nah, razia ini tentunya mereka sudah paham kalau razia. Kalau rambut, ya dicukur. Langsung ya di lapangan. Kalau celana pensil, ya celana yang itu ya, yang baunya mengerucut, itu akan kita gunting. Dan itu sudah terlaksana gitu ya tahun lalu. Gitu. Karena mereka beberapa siswanya tidak mematuhi. Gitu. Dan sebagai bukti bahwa kita tegas. Ya contohnya misalkan dari panahan, pencak silat gitu ya. Terus basket, futsal. Pokoknya kalau disebutin itu mungkin yang kurang apa ya tadi, sama paduan suara. Satu lagi tari saman. Jadi kondisi normal contohnya ekstrakurikuler kayak gitu. Namun saat pandemi gimana Pak, kan nggak mungkin gitu ya pertanyaannya. Nah, saat pandemi akhirnya kita merubah nih desain ekstrakurikuler, nggak ada lagi panahan, nggak ada lagi basket, nggak ada lagi pencak silat. Terus apa yang kita buat adalah membuat ekstrakurikuler yang bernilai jual tinggi nih. Contohnya apa? Pelatihan desain grafis. Jadi di era pandemi yang bisa online itu apa nih latihannya? Yaitu kita membuka wacana ke siswa bahwa dengan aplikasi yang ada saat ini itu bisa membuat mereka terkenal gitu ya, mahir, bermental juara, bahkan kalau lomba menang dapat uang gitu ya. Ya udah kita bukalah nanti salah satunya adalah pelatihan desain grafis. Jadi di era non pandemi ya, era normal, tentu saja kegiatan tersebut ada ya, study tour, bahkan kunjungan kampus sampai ke dari IPB terus ke Unpad ya. Kemana Pak Jali? IPB, Unpad, apalagi IPB juga ya. Kebetulan sama saya ada Pak Jali, jadi tinggal nanya. Jadi berlangsung secara normatif gitu ya, secara aman, sehingga mereka para siswa itu terbuka arahannya untuk kalau ke kampus ini seperti apa caranya dan lain-lain. Jadi saat non pandemi seperti itu. Nanti era pandemi bagaimana? Kebijakan kami adalah close ya, tutup, nggak bisa. Kenapa? Pertama ya, perizinan nggak keluar dari mana-mana, yang nggak ada yang membolehkan perizinan kunjungan kampus. Pertama itu. Jadi boro-boro ya mau jalan. Bahkan UI aja close ya, udah katanya nggak bisa dimasukin. Nggak mau menerima, takutnya ada apa-apa juga kan. Nah, yang kedua, tentu kita lebih menjaga kesehatan siswa sekarang. Jadi teman-teman sekarang yang kami rasakan adalah ya, sebagai pengajar kita mengharapkan bahwa siswa kita dalam keadaan sehat dan sempurna kan. Saat ini kita menutup dulu jalur untuk kunjungan kampus ya, acara-acara gathering, acara-acara study tour kita close dulu sampai nanti ada kebijakan terbaru seperti itu. Kalau di SMA struktur yang eksis di mana siswa yang yang melakoninya itu ada, mungkin semua grupnya ya, yaitu OSIS, satu lagi kepramukaan. Jadi hanya 2 itu untuk masa saat ini. Alurnya dari ketua OSIS naik 1 tingkat ke pembina OSIS, naik lagi 1 tingkat ke wakil kepala sekolah bidang siswaan, yaitu Bapak sendiri. Ya, dan 1 lagi naik setelah itu baru ke kepala sekolah. Baik,
seremonial tentu kan dari tahun ke tahun pasti ada di awal tahun ya, awal tahun, pertengahan, dan juga di akhir. Rata-rata kalau offline tentu kita mengadakannya besar-besaran gitu ya, ada di pendopo sekolah. Mungkin Yafi tahu ya, kita banyak agenda-agenda pekanan, contohnya pekan bahasa gitu ya, ada class meeting, ada agenda PHBI ya. Kalau normal kita mengadakannya di sekolah ya, di pendopo kita yang cukup besar, sehingga agendanya bisa menarik ya, agendanya bisa wah gitu ya, bisa membuat teman-teman ikut serta dalam keadaan yang aktif. Namun saat pandemi berbeda 180 derajat. Kita hanya mengandalkan satu laptop, satu webcam gitu ya, dan itu sudah cukup dengan background yang kita buat gitu. Jadi saat pandemi ini tetap ada acara-acara seremonial, namun virtual jatuhnya. Baik. Oke, jadi kita punya attitude gitu ya teman-teman di sini tuh memiliki kita itu empat pilar gitu ya, Quranik, akademik, leadership, dan entrepreneur. Jadi 4 pilar ini kita wujudkan ya dengan berbagai macam tadi perilaku baik. Jadi untuk siswa ya kita berikan mereka pembiasaan untuk sholat duha baik sendiri atau berjamaah ya. Lalu kita berikan mereka space waktu ya untuk melakukan al-masyurat. Ya, jadi ini memang salah satu kekhasan dari IT ya, Islam Terpadu. Jadi ada hal-hal yang maunya kita, pembiasaan ini akan berlaku juga di rumah begitu. Ya, sholat duhanya, pembiasaan untuk tilawahnya minimal itu setengah juz, minimal setengah juz begitu dah ya. Jadi ada harapan kami ketika dia sampai rumah itu pembiasaannya tidak hilang ya, tetap dilaksanakan. Lalu berperilaku sehat. Jadi di berbagai macam sekolah tentu ada kantin gitu kan. Nah, kita harapannya ya tadi kantin yang kita coba ini memiliki tempat cuci tangan yang bersih ya. Terkait dengan leadership ya, pembiasaannya adalah kita menggilirkan setiap upacara ya dengan pemimpin yang berbeda tiap waktu. Jadi setiap kelas digilir ya orangnya untuk menjadi pemimpin upacara. Walaupun dia perempuan ya tetap dapat giliran gitu. Pembiasaannya kayak gitu ya. Lalu untuk tadi sudah untuk entrepreneurnya pembiasaannya adalah kita sebenarnya punya event untuk mereka punya market day ya. Namun karena padatnya pembelajaran akhirnya cuma bisa setahun sekali gitu. Jadi harapan kita sih memang harus banyak nih event-event untuk market day supaya mereka terbiasa untuk memiliki kemampuan menjual entah itu ide, gagasan atau produk gitu. Nah, untuk akademiknya ya kita coba untuk mereka memiliki kelompok-kelompok kelompok kecil untuk mereka bisa belajar mandiri ya, dan itu pembiasaannya juga dilakukan pada sarana NASA Student Club atau kalau bahasa kita mentoring gitu ya, mentoring di setiap hari Jumat untuk akhwat. Jadi ada pembiasaan untuk mereka tetap mentoring untuk membangun ruhiyahnya gitu untuk tetap tebal imannya gitu ya. Nah, mungkin Yafi udah ngalamin ya berkali-kali mentoring di sekolah. Maka dari pandemi ya, kalau normal kan kita bisa melihat kegiatannya ya, bisa melihat wujudnya. Siapa sih yang satu ke masjid, ke pendopo kelihatan. Nah, kalau ini gimana? Nah, dari pihak kurikulum ya buat tabel schedule ya anak selama sepekan untuk memutabaah atau mengevaluasi apakah pembiasaan yang baik tersebut dilaksanakan di rumah atau tidak. Jadi memakai form evaluasi kegiatan harian. Kalau saat pembelajaran online itu merasakan kayak sinyalnya putus-putus atau ada keterlambatan. Terus karena kita di rumah jadi kan kayak lebih santai gitu, jadi itu kayak ngebuat lebih kurang fokus sih menurut aku. Nah, kalau kita di sekolah belajar offline itu kan kita duduk di kursi terus bareng sama teman-teman juga, jadi kayak ngasih energi lebih aja gitu kalau belajar offline. Ada sih Kak, kayak misalnya guru lagi nerangin materi, kitanya atau teman kita lupa matiin mic, jadi itu kan ngeganggu buat pelajaran guru tersebut. Kita saling ngingatin juga sih di grup kelas, jadi bisa teratasi lah masalah yang itu. Sama rambut yang cowoknya rata-rata pada gondrong semua karena kan gak di sekolah. Seragam juga ada yang seragam pakai kerudung doang, ada juga yang lengkap. Untuk cara ngajarnya kurang lebih sama sih,
Paling kalau misalnya offline itu kita dikasih PDF atau video-video dari YouTube, sama dijelasin catatan dari gurunya. Terus karena itu kan kita menjelang US ya, ujian sekolah, jadi nggak terlalu begitu banyak tugas-tugas yang dikasih ke siswa-siswanya sih. Ada tugas tapi nggak begitu banyak.